masih tidak ada ke Yo, welcome back to Munci and Mama Channel. Bang, sekarang kita mau ngapain? Ini kita mau belajar. Mau belajar buat apa? Persiapan ulangan. Ulangan apa nih? Ulangan kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas. Emang ulangannya dari kapan sih? Dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Terus besok, berarti besok kan? Nah, besok mata pelajaran apa? Agama. Agama. Ya udah, yuk Mama tanya-tanyain ya. Abang udah baca kan tadi pelajaran agamanya? Oke. Sambil makan ya, Bang. Oke. Bang, Tuhan tidak membiarkan Adam hidup titik-titik. A. Bahagia, B. Menderita, C. Sendiri, D. Susah. Saya sendiri. 2. Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia melalui A. Hidung, B. Jantung, C. Telinga, D. Tenggorokan. A. Hidung. Tuhan memberi manusia penolong yang A, titik-titik. A. Berbeda, B. Harmoni, C. Serasi, D. Sepadan. D. Sepadan. 4. Tuhan menciptakan perempuan dari titik-titik tulang titik-titik Adam. Rusuk. Tulang rusuk. 5. Tuhan menciptakan perempuan dan diberi nama A. Hana, B. Hawa, C. Heni, D. Siti. B. Hawa. 6. Membantu menyapu di rumah adalah wujud syukur kita kepada A. Orang tua, B. Tetangga, C. Guru, D. Teman-teman. A. Orang tua. 7. Menghormati dan mentaati di sekolah adalah wujud syukur kita kepada A. Kakek dan nenek, B. Ayah dan ibu, C. Bapak dan ibu guru, D. Teman-teman. C. Bapak dan ibu guru. 8. Menyapa orang lain adalah wujud kasih melalui sikap A. Baik, B. Jujur, C. Lembut, D. Ramah. D. Ramah. Agar jalan bersih dari sampah, kita membutuhkan A. Gerobak sampah, B. Pemulung, C. Pengemis, D. Tukang penyapu jalan. D. Tukang penyapu jalan. Oke. 10. Ban sepeda saya bocor, saya membutuhkan A. Ban baru, B. Tukang derek mobil, C. Tukang tambal ban, D. Tukang dorong. C. Tukang tambal ban. Petani berjasa kepada kita karena mereka penyedia A. Ikan dan pakaian, B. Nasi dan sayur, C. Nasi dan obat, D. Sayur dan pakaian. B. Nasi dan sayur. Kepada orang yang memusuhi kita, kita harus tetap A. Mengasihi dan mendoakan, B. Mendoakan dan memusuhi, C. Membalas dan memusuhi, D. Mengasihi dan membenci. A. Mengasihi dan mendoakan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini tertulis di kitab A. Kejadian 2 ayat 18, B. Keluaran 2 ayat 18, C. Bilangan 2 ayat 18, D. Ulangan 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Pintar. Penolong yang sepadan adalah penolong yang A. Beriman, B. Bertanggung jawab, C. Disiplin, D. Ramah. B. Bertanggung jawab. Pintar. Kasih adalah tindakan A. Meminta, B. Memberi, B. Mengejek, C. Memberi, D. Memohon. C. Memberi. Pintar. Tuhan menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Tuhan menciptakan manusia pertama dari bahan Tebu dan tanah. Pintar. Tuhan memberi seorang penolong yang Sepadan. penolong Adam bernama Hawa. bekas penolong Adam dibentuk dari Tulang rusuk Adam. Pintar. Bekas tulang rusuk tersebut ditutup dengan Daging. Pintar. Hawa berarti Ibu dari segala pintar. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia hidup membutuhkan orang lain. Terhadap sesama kita harus saling mengasihi. Sekarang part 3 ya, Bang. Oke, mengapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita membutuhkan orang lain. Pintar. Dari bahan apakah manusia pertama diciptakan? Tubuh dan tanah. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam.
Apa arti nama Adam? Diambil dari debu dan tanah. Pintar. Dari bahan apakah Tuhan menciptakan Hawa? Termasuk Adam. Siapakah sesama kita? Semua orang? Keluarga, teman-teman, bapak ibu guru, Terus siapa lagi? penyapu jalan, Ya. Oke. Siapakah sesama kita di rumah? ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Pintar. Bagaimana wujud syukur kita kepada Tuhan atas teman dan saudara yang diberikan kepada kita? Tetap hidup rukun dan saling mengasihi dengan saudara dan teman. Baru Yang kedua, mentaati dan menghormati nasihat dari orang tua dan guru. terus? Mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Betul. Oke. Berarti ada berapa, Bang? Wujud syukur itu? Sudah. Ada 3. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memusuhi kita? Mengasihi dan mendoakan. Pintar. Bagaimana wujud syukur kita kepada Tuhan atas orang tua dan guru yang diberikan kepada kita? Menghormati dan mentaati nasihat orang tua dan bapak guru. Pintar. Sekarang part yang 4 ya. Part keempat. Oke. Jelaskan arti mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Betul. Sebutkan 4 pengorbanan yang harus kita lakukan dalam mengasihi. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi. Pintar. Jelaskan yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Betul. Jelaskan yang dimaksud kasih bukan untuk dibicarakan, tetapi harus dilakukan. Kasih tidak hanya dalam perkataan, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Pintar. Sebutkan 3 contoh tindakan mengasihi di sekolah. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan, Mm-mm. terus itu ada nasihat dari guru, Betul. 3. menyapa teman, Menyapa teman-teman dengan apa? Iya. Oke. Oke. Pembelajaran 8 selesai. Sekarang pembelajaran 9. Orang yang mencobai Tuhan Yesus adalah A. Ahli Taurat, B. Seorang imam, C. Nabi senior, D. Pendeta. ahli Taurat, Tuhan harus kita kasihi dengan segenap. A. Akal budi, B. Hati, C. Jiwa, D. Hati, jiwa, dan akal budi. hati, jiwa, dan akal budi. Terhadap perintah orang tua kita harus A. Menyimpannya, B. Mendengarkannya, C. Melaksanakannya, D. Menghafalkannya. Laksanakannya. Sesama kita di sekolah adalah A. Bapak dan Ibu guru, B. Semua warga sekolah, C. Karyawan, D. Penjaga. Semua warga sekolah. Dengan saling mengasihi akan tercipta kehidupan yang penuh dengan A. Kedamaian dan perselisihan, B. Kedamaian dan kerukunan, C. Kerukunan dan kemarahan, D. Kebaikan dan keegoisan. Kedamaian dan kerukunan. Hukum kasih tertulis dalam kitab A. Matius 22 ayat 37 sampai 40, B. Markus 16 ayat 15 sampai 20, C. Lukas 22 ayat 34 sampai 40, D. Yohanes 21 ayat 15 sampai 20. Matius 22 ayat 30 sampai 40. Oke. Mengasihi sesama manusia harus secara A. Diam-diam, B. Pura-pura, C. Setengah-setengah, D. Tulus dan jujur. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah A. Biasa, B. Sesaat, C. Tidak terbatas, D. Terbatas. Terbatas. Pedoman atau petunjuk yang harus kita taati disebut A. Denah, B. Hukum, C. Tambang, D. Simbol. Hukum. Dalam mengasihi kita membutuhkan kekuatan dari A. Ayah, B. Pendeta, C. Sahabat, D. Tuhan. Tuhan. Sesuatu yang harus kita lakukan disebut A. Denah, B. Hukum, C. Peraturan, D. Simbol. Perintah. Berarti nggak ada jawabannya ya, Bang? Temanku kesulitan mengerjakan tugas dari guru, maka saya akan A. Membantu caranya, B. Memberikan jawabannya, C. Membiarkan, D. Menertawakan. Membantu caranya. 13. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adalah hukum yang Kedua.
Bukti kasih kepada guru adalah A. Belajar dengan tekun, B. Belajar kalau ada PR, C. Memberi hadiah, D. Memberi sumbangan. Belajar dengan tekun. Perintah baru yang Tuhan Yesus berikan tertulis di kitab A. Markus 13 ayat 34, B. Lukas 13 ayat 34, C. Yohanes 13 ayat 14, D. Kisah Para Rasul ayat 12 ayat 14. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Berarti nggak ada ya di dalam sini ya. Oke, sekarang part kedua. Orang yang pandai mengajarkan hukum Taurat disebut Ahli Taurat. petunjuk atau pedoman yang harus kita taati disebut Hukum. Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum Kasih. kasih. Kita mengasihi sesama dengan hati yang Tulus. tulus. Kasih kita kepada sesama adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus tertulis di kitab Perintah baru Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. betul. Sesuatu yang harus kita lakukan disebut Perintah. hidup saling mengasihi akan tercipta kehidupan yang penuh titik-titik dan titik-titik. Kedamaian dan kerukunan. Pintar. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat tertulis dalam kitab. Matius 22 ayat 31. Kitab kasih menjadi akar dan sumber semua Kewajiban. kewajiban apa? Kewajiban lainnya. Ya. Disebut siapakah orang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat? Ahli Taurat. Siapakah yang harus kita kasihi menurut hukum pertama? Tuhan. Siapakah yang harus kita kasihi menurut hukum kedua? Nama manusia. Perintah apa yang diberikan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 13 ayat 34, Bang? Bahwa kita harus saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Pintar. Apakah arti perintah? Sesuatu yang harus kita lakukan. Apakah alasan kita mengasihi sesama? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Betul. Apa yang bisa kamu lakukan ketika melihat teman jatuh? Menolongnya. Apa tindakan kamu terhadap teman yang sedih? Menghibur teman yang sedang sedih. Oke. Di kitab manakah hukum kasih dituliskan? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apakah yang kamu lakukan terhadap teman yang sakit? Menjenguk dan memberatkan teman yang sakit. Jelaskan apa yang ditanyakan ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ahli Taurat. Orang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan tentang hukum Taurat. Betul. Tuliskan bunyi hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bentar. Tuliskan bunyi hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pintar. Sebutkan 3 pengorbanan yang dapat kamu lakukan dalam mengasihi. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Dan materi. Pintar. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 10. Sifat yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak awal penciptaan adalah Sifat kasih. Oke. Manusia diharapkan dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan A baik, B setia, C sopan, D tulus. Tulus. Setiap manusia yang mengasihi berarti lahir dari A Allah, B ibu, C orang tua, D wanita. Allah. Kasih melenyapkan, A keberanian, B kebimbangan, C ketakutan, D keraguan. Takutan. Yang mendorong agar kita hidup bersatu dengan Tuhan adalah A Filipus, B Silas, C Timotius, D Yohanes. Yohanes. Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih tertulis dalam kitab A 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, B 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 13, C 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, D 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Menghadapi teman yang pemarah kita harus bersikap sabar, pintar. Terhadap teman yang tidak membawa bekal kita tidak boleh pelit, tetapi harus Murah hati. ketika ada teman yang bersalah kita tidak boleh menyimpan kesalahannya, kita harus Memaafkan. kasih orang tua kepada anak disebut kasih. Torge.
Kasih kepada teman disebut kasih Iya. filia. Kasih yang tulus sempurna yang hanya dimiliki Allah disebut kasih Agape. agape. Kasih Tuhan kepada manusia tidak ada A bedanya, B kesamaan, C tandingannya, D tujuannya. Sumber kasih dalam hidup kita adalah A orang tua, B guru, C pendeta, D Tuhan Yesus. Kasih yang tulus tidak mengharapkan A imbalan, B makanan, C pujian, D uang. Imbalan. Kasih adalah sifat Allah yang paling Utama. apa? Utama. Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia sejak awal. Betul. Manusia diharapkan dapat mengasihi Tuhan dan Sama. mengasihi dengan hati yang tulus. Kasih yang tulus tidak mengharapkan imbalan. Dalam kasih tidak ada tidak ada ketakutan. Baru sumber kasih kita adalah kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Rasul Paulus mengajarkan tentang apa? Hukum kasih, sifat-sifat kasih ya. Jadi dia nanti besok kamu tulisnya sifat-sifat ya. Jadi sifatnya ya bang. Oke, kasih yang tulus hanya dimiliki oleh Allah disebut kasih agape. Kasih kepada teman disebut kasih filia. Oke, sekarang part 3. Sejak kapan Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia? Apa tujuan Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia? Untuk mengasihi sesama. Dan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Jadi tujuan Tuhan memberi sifat kasih kepada manusia itu sebenarnya apa? Untuk memberikan kedamaian dan kerukunan, ya. 3. Dengan sikap hati yang bagaimana kita mengasihi? Tulus. Oke. Dari mana sumber kasih berasal? Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Disebut apakah kasih antar saudara? Storge. Disebut siapakah yang mengajarkan tentang kasih yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13? Apakah yang dikaruniakan Tuhan Yesus bagi orang percaya agar dapat mengasihi? Sifat kasih. Nomor 8. Siapakah teladan kita dalam mengasihi? Siapakah yang mendorong kita untuk bersatu dengan Tuhan? Yohanes. Disebut apakah kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun? Iya. Jadi kalau ditanya disebut apakah kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun adalah kasih agape. Jelaskan tujuan Yohanes menulis surat. Ada 2. Memberi kita dorongan agar kita bisa hidup bersatu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Mengingatkan kita untuk tidak mengikuti ajaran yang salah yang bisa menghadirkan kesatuan kita dengan Tuhan. betul. Apa yang dimaksud dengan kasih agape? Kasih yang tulus dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Apa yang dimaksud kasih storge? Kasih antar hubungan darah, misalnya kasih orang tua kepada anak dan kasih kepada adik. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan kasih filia. Kasih persahabatan, kasih antar teman. Oke. Sebutkan 4 sifat kasih. Sabar, murah hati, tidak sombong, tidak cemburu. Iya, pinter. Oke. Sekarang kita masuk di soal-soal penilaian tengah semester 2 ya, Bang. Oke, Tuhan memberikan nafas kepada manusia melalui Tuhan tidak membiarkan Adam hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita membutuhkan A. dokter, B. guru, C. polisi, D. pedagang. Pedagang. Menghormati dan mentaati nasihat di sekolah adalah wujud syukur kita kepada A. bapak atau ibu guru, B. kakek nenek, C. D. orang tua, D. E. teman-teman. Membantu menyapu di rumah adalah wujud syukur kita kepada selalu menyapa orang lain adalah wujud kasih melalui sikap utama. Tokoh bait Allah yang datang
mencobai Tuhan Yesus adalah Taurat. apa? Taurat. Sesama kita di sekolah adalah Semua warga sekolah. A. Bapak dan Ibu guru, B. Orang tua, C. Teman-teman, D. Teman dan Bapak Ibu guru. Teman dan Bapak Ibu guru. Dengan saling mengasihi akan tercipta kehidupan yang penuh. A. Keluh kesah, B. Kerukunan dan keegoisan, C. Keramahan dan ketamakan, D. Kedamaian dan kerukunan. Damai dan kerukunan. Berhadap perintah orang tua kita harus A. Melakukannya, B. Mengingatnya, C. Menghafalkan, D. Menyimpannya. Melakukannya. Mengasihi sesama harus secara A. Diam-diam, B. Jujur, C. Tulus, D. Tulus dan jujur. Hujan jujur. Dalam mengasihi sesama kita akan diberi kekuatan oleh A. Orang tua, B. Diri kita sendiri, C. Tuhan, D. Sahabat. Ya Tuhan. Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia agar manusia dapat mengasihi A. Tuhan dan sesama, B. Sesama, C. Diri sendiri, D. Tuhan. Tuhan yang sama. Kasih menghilangkan A. Keraguan, B. Ketakutan, C. Ketulusan, D. Kepandaian. Kasih tidak menyimpan A. Kesalahan orang lain, B. Barang teman, C. Makanan di laci, D. Kebaikan teman. Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan A. Orang tua, B. Manusia, C. Diri sendiri, D. Keluarganya. Mengasihi harus dengan tulus hati, artinya A. Dengan sepenuh hati, B. Selalu hati-hati, C. Tidak setengah hati, D. Tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, artinya A. Dipikir untung ruginya, B. Mencari keuntungan besar, C. Tidak egois, D. Waspada. Tidak egois. Contoh kasih filia adalah A. Antara sahabat, B. Adik dan paman, C. Ayah dan anak, D. Kakek dan nenek. Antara sahabat. Manusia membutuhkan orang lain sehingga manusia disebut Manusia. Adam diciptakan dari bahan Diberi tanah. kasih. Kedudukan Hawa bagi Adam sebagai penolong yang Padan. kasih bukan untuk dibicarakan tetapi harus Disertai dengan perbuatan. disertai dengan perbuatan atau dilakukan. Ketika melihat teman jatuh, tindakan saya adalah Bagaimana? orang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat disebut Hukum Taurat. Ahli Taurat. ahli Taurat. Perintah adalah sesuatu yang harus. Dilakukan. Kasih adalah kegenapan hukum. Taurat. Ya. Perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus tertulis di kitab Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup saling. Iya. Sifat kasih yang dimiliki manusia adalah pemberian Tuhan Allah. Tuhan Allah. Kasih agape hanya dimiliki oleh Tuhan. Tuhan atau Allah ya, boleh. Dalam mengasihi manusia, Tuhan Yesus rela mengorbankan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus membuat orang percaya beroleh ya hidup yang kekal. Baru dalam mengasihi sesama kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Siapakah sesama kita di sekolah? Semua warga sekolah. Apakah wujud syukur kita atas orang tua yang sudah menyekolahkan kita? Baru yang kedua, Belajar dengan tekun. bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang memusuhi kita? Menjawab mengasihi dengan doa. Apakah artinya mengasihi dengan tulus? Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Siapakah yang harus kita kasihi dalam hukum kasih yang ke-1? Tuhan Yesus. Siapakah yang harus kita kasihi dalam hukum kasih yang kedua? Tuhan kita. Apakah alasan kita dalam mengasihi sesama? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tindakan apakah yang kamu lakukan ketika melihat seorang nenek kesulitan menyeberang jalan? Membantunya apa? Membantunya menyeberangi jalan. Betul. Apakah yang kamu lakukan melihat temanmu kehausan dan tidak mempunyai uang untuk membeli minum? Berikan ini. Iya. Di manakah hukum kasih tertulis? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Pintar. Jelaskan yang dimaksud bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Betul. Sebutkan 4 hal yang sering kita korbankan dalam mengasihi.
hukum kasih yang ke-1. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuliskan hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Nomor 5, sebutkan 4 jenis kasih. Sifat kasih atau Jenis kasih. kasih agape, kasih storge, kasih filia, kasih eros. Kalau kasih eros itu apa, Bang? Kasih antar lawan jenis. Misalnya? Kasih ayah dan ibu. Betul, pinter. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran 11 ya, Bang. Oke. Tuhan menciptakan manusia unik, artinya A. Kembar, B. Sama, C. Serupa, D. Tidak ada yang sama. Dia tidak ada yang sama. Perbedaan membuat pandangan A. Asli, B. Membosankan, C. Sangat indah, D. Warna-warni. Sangat indah. Sekarang pertanyaan nomor 3. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Ada 2 hal yang A. Adil, B. Berlawanan, C. Sama, D. Serupa. Berlawanan. Iya. Tujuan Tuhan menciptakan perbedaan adalah untuk saling A. Mengejek, B. Melengkapi, C. Menertawakan, D. Merenungkan. Rasul yang mengajarkan bahwa umat Tuhan adalah satu tubuh bernama A. Paulus, D. Petrus, C. Timotius, D. Yohanes. Apa ya? Paulus kan? Ya, Paulus, betul. Perbedaan yang ada di antara kita tidak boleh menimbulkan A. Kerjasama, B. Pertengkaran, C. Pemaksaan, D. Pembagian yang adil. Tengkaran. Pertengkaran, betul. Untuk melakukan sebuah kegiatan, anggota tubuh memerlukan bantuan anggota yang titik-titik. A. Tertutup, B. Sama, C. Lain, D. Sepaham. Lain. Hmm? Lain. Sekarang nomor 8 ya, Bang. Dalam satu tubuh, kita harus bekerja sama dengan penuh. Kasih. Ketika kaki berjalan, membutuhkan bantuan A. Mata, B. Telinga, C. Tangan, D. Tangan dan mata. Tangan dan mata. 10. Jumlah agama yang ada di Indonesia adalah 6. apa aja, Bang? Kristen, Heeh. Katolik, Iya, Islam, iya, Hindu, iya. Buddha, Heeh. Pintar. Indonesia terdiri dari beberapa pulau sehingga disebut negara A. Industri, B. Kepulauan, C. Maritim, D. Perdagangan. maritim, Kepulauan. Kalau maritim itu perairan. Memang Indonesia disebut negara maritim juga, tapi kalau dia dibilang terdiri dari beberapa pulau berarti negara kepulauan. Oke, 2. Bahasa Asmat yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah Papua. Tarian khas daerah Jawa Barat adalah Merak. Suku Batak tinggal di daerah Sumatera Utara, Pintar. Semua warga Indonesia harus menganut titik-titik agama. satu agama, Iya. Oke. Sekarang part yang kedua ya. Oke, yang pertama, Tuhan menciptakan manusia sangat 2. Unik artinya tidak ada yang sama khusus, 3. Manusia diciptakan memiliki titik-titik dan titik-titik. kelebihan dan kekurangan, Perbedaan itu membuat pemandangan menjadi sungguh indah. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Ada 2 hal yang perlawanan, perbedaan yang ada di antara kita tidak boleh menimbulkan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa umat Tuhan adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, kepala tubuh adalah Yesus Kristus, kita umat Tuhan sebagai anggota, anggotanya kita harus taat kepada kepala, terhadap teman yang berbeda agama. Kita harus saling titik-titik dan hidup di setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang setiap warga negara harus menganut titik-titik agama. satu agama, Dengan perbedaan yang ada, kita harus hidup titik-titik dengan semua orang. rukun, Kita harus hidup rukun dan saling mengasihi tanpa memandang. perbedaan,
Oke Bang, sekarang yang ketiga ya. Apakah tujuan Tuhan menciptakan perbedaan? Ya. Yang kedua, dalam kitab apakah Rasul Paulus mengajarkan satu tubuh? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Siapakah yang menjadi kepala tubuh? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Apakah nama tarian yang digunakan di Jawa Tengah? Apa bahasa yang digunakan di Sumatera Utara? Sumatera Utara ya? Ya. Suku apakah yang ada di Papua? Wah, Sumatera. Ada berapakah agama yang ada di Indonesia? Apa aja Bang? Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Buddha. Ya. Bahasa apakah yang digunakan untuk mempersatukan beberapa daerah di Indonesia? Bahasa Indonesia. Apakah yang harus kita kejar agar kita dapat melihat Allah? Tulisan. Tulisan itu kita tidak bisa, kita tidak melihat Allah. Jadi apa yang harus kita kejar Bang? Tulisan. Oke Bang, sekarang part yang keempat. Jelaskan tujuan Tuhan menciptakan perbedaan. Untuk saling melengkapi. 2. Apakah yang diajarkan Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 12? Bahwa kita adalah satu tubuh yaitu tubuh Kristus. Sebutkan 3 sikap sebagai anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi satu tubuh untuk mencapai satu tujuan. Saling bersama, saling mengasihi, saling memuja. Sebutkan 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Namanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Ya. Sebutkan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia dan daerah tinggalnya. Apa? 3 suku bangsa yang ada di Indonesia dan daerah tinggalnya. Suku Asmat di Papua, suku Batak di Sumatera Utara, suku Dayak di Kalimantan. Oke, pintar. Oke Bang, sekarang kita masuk di pembelajaran 2.12. Oke, dengar ya. 1. Tuhan mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan disebut Tuhan Maha titik-titik. A. Kasih, B. Kuasa, C. Pengampun, D. Tahu. Kita harus mengasihi teman dengan tidak. A. Antusias, B. Kerjasama, D. Membedakan, D. Membandingkan. Membedakan. Ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang cara beroleh. Bekal. Ahli Taurat adalah seorang pemimpin agama. Yahudi. Sesama kita adalah keluarga kita. Orang di sekitar kita. Tuhan Yesus menjelaskan pengajarannya melalui Perumpamaan. korban perampokan berasal dari Yerusalem. orang yang menolong korban perampokan adalah Samaria. orang yang tidak mau menolong korban perampokan adalah Imam dan orang Lewi. orang Samaria mengobati luka korban perampokan dengan Minyak dan anggur. pekerjaan Cornelius adalah perwira pasukan. Italia. Tuhan mengutus Rasul Petrus ke rumah Cornelius melalui Penglihatan. Cornelius dan seisi rumahnya. Setelah mendengar pengajaran Rasul Petrus menjadi sikap hidup Cornelius adalah A. Tulus, B. Takut akan Allah, C. Terkenal baik, D. Tulus, takut akan Allah, dan terkenal baik. B. Tulus. Allah. Baik. Kasih Tuhan untuk semua orang yang titik-titik. A. Baik, B. Rajin membantu orang tua, C. Rajin belajar, D. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita harus mengasihi teman dengan tidak Membeda-bedakan. betul. Meskipun teman-teman kita berbeda, kita harus hidup. Rukun. Orang yang pintar dalam hal hukum Taurat disebut Ahli Taurat. ahli Taurat, juga seorang pemimpin agama. Yahudi. Seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang Cara mendapatkan hidup kekal. Cara memperoleh kekal. Tuhan Yesus menjawab bahwa dengan mengasihi Tuhan yang sama. orang yang dirampok berasal dari kota. Yerusalem.
Orang tersebut hendak pergi ke kota Yeriko. Yeriko. Para perampok meninggalkan korban dalam keadaan Hampir mati. korban perampokan ditolong oleh orang Samaria menyiram korban perampokan dengan orang Samaria membawa korban perampokan ke titik-titik untuk titik-titik. Penginapan untuk merawatnya sampai sembuh. Cornelius tinggal di kota Kaisaria. ya. Nama rasul yang diutus Tuhan ke rumah Cornelius adalah Rasul Petrus. sikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada disebut Toleran. ya. Part 3. Apakah yang ditanyakan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus? Apa yang ditanyakan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus? Bagaimana cara memperoleh hidup kekal? Apakah jawaban Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat? Cara memperoleh hidup kekal adalah mengasihi Tuhan yang sama. Siapakah yang tidak mau menolong korban perampokan? Imam dan Lewi. Imam dan Orang Lewi. apakah yang dipakai orang Samaria untuk mengobati korban perampokan? Minyak dan anggur. Untuk apakah orang Samaria membawa korban perampokan ke penginapan? Untuk merawatnya sampai sembuh. Untuk apa orang Samaria memberi uang kepada pemilik penginapan? Untuk membayar biaya perawatan. Siapakah yang diutus Tuhan ke rumah Cornelius? Rasul Petrus. Apakah pekerjaan Cornelius? Perwira Italia. Hal apakah yang diberitakan Petrus di rumah Cornelius? Injil Tuhan Yesus. Injil Tuhan ya. Injil Tuhan. Apakah yang terjadi ketika Petrus sedang berbicara di rumah Cornelius? Roh Kudus datang ke atas semua orang yang ada di rumah Cornelius. Pintar. Sekarang part keempat. Sebutkan 3 pengorbanan dalam mengasihi sesama. Waktu, Heeh. tenaga, Heeh. materi. Iya. Jelaskan inti Injil Tuhan Yesus. Inti Injil Tuhan Yesus. Kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan toleran. Menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Oke. Sebutkan 4 manfaat toleran. Manfaat toleran, membuat hidup rukun, Heeh. suasana menjadi damai, masyarakat hidup sejahtera, suasana nyaman untuk belajar dan bekerja. Pintar. Sebutkan 3 perbedaan yang ada di sekitarmu. Suku, Heeh. budaya, dan agama. Betul. Oke Bang, lanjut. Sekarang pembelajaran 13. Tinggal 2 pembelajaran lagi. Pembelajaran 13, terakhir pembelajaran 14. Oke. Nomor 1, kasih Tuhan kepada manusia adalah A. Beda dengan yang lain, B. Meragukan, C. Pilih kasih, D. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Di hadapan Tuhan, kedudukan manusia adalah A. Beda, B. Sama, C. Rendah, D. Tinggi. Sama. Pemungut sungai pada zaman Tuhan Yesus dianggap sebagai orang A. Zakeus disebut orang yang sangat, A. Kaya, B. Miskin, C. Sederhana, D. Tidak mampu. Kaya. Zakeus memungut pajak titik-titik dari yang ditentukan oleh pemerintah. A. Cuma-cuma, B. Lebih sedikit, C. Melebihi, D. Sama rata. Penghalang Zakeus untuk dapat melihat Tuhan Yesus karena tubuhnya pendek. Setelah bertemu Tuhan Yesus, Zakeus merasa A. Acuh, B. Bimbang, C. Damai, D. Sukacita. Sukacita. Zakeus akan membagi setengah hartanya kepada orang A. Kaya, B. Miskin, C. Sederhana, D. Terhormat. Miskin. Zakeus akan mengembalikan titik-titik kali lipat kepada orang yang diperasnya. Betul. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tertulis dalam kitab Lukas 19 ayat 10. Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan tidak membedakan orang Yahudi atau orang titik-titik. A. Filipi, B. Galatia, B. C. Roma, D. Yunani. Yunani. Apa? Yunani atau Roma ya? Ayo. Yunani. Yunani. Betul, Yunani. Iya, Betul. Betul kan? betul. Ya, Yahudi atau orang Yunani ya. Tidak membedakan orang Yahudi atau orang Yunani. Oke. Arti ras adalah warna, Kulit.
Arti gender adalah jenis kelamin, kita harus belajar menerima sesama tanpa memandang perbedaan, A. Persamaan, B. Perbedaan, C. Ras, D. Status sosial. perbedaan, Tuhan menciptakan perbedaan agar kita dapat saling A. Mengejek, B. Menertawakan, C. Membenci, D. Mengasihi. mengasihi, Orang yang pekerjaannya memungut pajak penduduk disebut pemungut cukai, Zakeus adalah seorang yang sangat kaya di kota. Yeriko, Di kota mana, Bang? Yeriko, Yeriko. Baru Zakeus adalah titik-titik. Zakeus adalah titik-titik. kepala pemungut cukai, Kepala pemungut cukai. Au, Oke. Zakeus, pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus tidak disukai karena dianggap dosa, Zakeus merasa bahwa dirinya dosa, berdosa. Ia ingin bertemu Tuhan Yesus tetapi mengalami kesulitan karena tubuhnya pendek, agar dapat melihat Tuhan Yesus, Zakeus memanjat pohon ara, Tuhan Yesus menyuruh turun Zakeus karena hendak menumpang di rumah Zakeus, Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Zakeus juga merupakan anak Abraham, Abraham. Mengapa pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus tidak disukai orang? yang berdosa, Mengapa Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus? tobat, Karena apa? tobat, Ingin bertobat. Baru apakah penghalang Zakeus untuk bertemu Tuhan Yesus? karena tubuhnya pendek, Tubuhnya pendek dan banyak ya. Orang banyak dan tubuhnya Zakeus pendek. Apa yang dilakukan Zakeus untuk dapat melihat Tuhan Yesus? memanjat pohon ara, Pintar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika melihat Zakeus? Zakeus, turunlah, sebab hari ini aku hendak menumpang di rumahmu. Betul, oke. Siapakah yang bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus hendak ke rumah Zakeus? Sungut-sungut, Iya, siapa yang bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus ingin ke rumah Zakeus? Ya, orang banyak ya. Apa yang dirasakan Zakeus setelah bertemu Tuhan Yesus? sukacita, Merasa suka cita. Siapa penulis surat kepada jemaat di Galatia? Penulis surat pada jemaat di Galatia. Rasul siapa, Bang? Paulus, Rasul Paulus. Bagaimanakah kasih Tuhan Yesus kepada orang kaya dan orang miskin? sama, Sama. Bagaimanakah kamu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu? Oke. Nah, sekarang bagian keempat. Jelaskan penyebab masyarakat Yahudi menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsa. karena cukai Dianggap berdosa, orang yang orang yang berdosa, Kenapa Zakeus dianggap orang berdosa? Karena memungut cukai yang melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, karena dia menarik pajak melebihi yang pemerintah tentukan. ya. Oke, selanjutnya dua janji Zakeus kepada Tuhan Yesus. Dia akan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin, Baru yang kedua, akan mengembalikan 4 kali lipat uangnya kepada orang-orang yang sudah dia peras. Tuliskan Lukas 19 ayat 10. Si Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa? Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. sebab anak manusia
Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa arti kata diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Oke. Yuk, Bang, kita sekarang lanjut yang pembelajaran 14. Tinggal terakhir ya, satu pembelajaran lagi. Baru nanti habis itu pertanyaan dari penilaian akhir semester, ya. Oke. Teladan kita dalam mengasihi adalah Tuhan Yesus kita harus mengasihi semua orang titik-titik. tanpa membeda-bedakan. Yakobus mengingatkan kita agar mengasihi tanpa memandang. Muka Yakobus memperingatkan kepada orang Yahudi. Iya. Tuhan Yesus memilih orang-orang miskin untuk dijadikan A. Kaya dalam harta, B. Kaya dalam iman. Dan iman Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi. dirinya sendiri. Daud mengalahkan Goliat, prajurit dari bangsa. Filistin Oke. Rakyat Israel memuji-muji Daud karena mengalahkan. laksa musuh. Raja Saul ingin membunuh Daud karena Iri hati dan khawatir. rencana Saul diketahui oleh Yonatan dapat membedakan yang baik dan yang jahat, maka ia lebih memilih setia pada persahabatan. terhadap rencana jahat ayahnya. Yonatan Eh, A. Mendukung, B. Tidak mengikuti, C. Menyetujui, D. Membela. Tidak mengikuti. Dalam berteman kita tidak boleh A. Bersama-sama, B. Bagi-bagi makanan, C. Egois, D. Pilih kasih. Apa? Kita harus menjadi sahabat yang baik bagi teman kita dalam A. Bahagia dan damai, B. Duka dan sakit, C. Suka dan duka, D. Suka dan cita. Apa? Suka dan duka. Oke. Ketika sahabatku dalam kesulitan mengerjakan tugas matematika, saya akan A. Membantu cara mengerjakannya. Membantu cara mengerjakannya. Oke. Kita mengasihi tidak boleh memandang. Muka. Nasihat agar dalam mengasihi tidak memandang muka disampaikan oleh. Yakobus. Nasihat agar dalam mengasihi tidak memandang muka ditujukan kepada Orang Yahudi. kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Kebanyakan orang titik-titik dan titik-titik. Kaya dan berkuasa. Mereka sering melawan titik-titik dan menindas orang titik-titik. Melawan Tuhan dan menindas orang miskin. Tuhan memilih orang-orang miskin dan tersingkir dari dunia untuk menjadi ahli waris kerajaan. Surga. Daud bersahabat dengan. Yonatan. Pekerjaan Daud sebagai. Penggembala domba. Daud berasal dari keluarga biasa di. Bethlehem. Ayah Daud bernama Isai. Isai. Isaiah. Yonatan anak seorang raja, yaitu Raja Saul. Daud berhasil mengalahkan titik-titik tentara dari bangsa titik-titik. Goliat, tentara dari bangsa Filistin. Oke. Setelah mengalahkan Goliat, Daud tinggal di. Istana Saul. Setiap kali berperang, Daud selalu membawa. Kemenangan. Raja Saul merasa iri hati dan khawatir sehingga bermaksud akan titik-titik Daud. Membunuh. Yang ketiga sekarang, siapakah teladan kita dalam mengasihi? Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Siapakah yang mengingatkan kita agar mengasihi tidak memandang muka? Yakobus. Kepada siapakah peringatan agar mengasihi tidak memandang muka? Orang Yahudi. Siapakah contoh Alkitab yang mengasihi tanpa memandang muka? Daud dan Yonatan. Sejak kapan Daud dan Yonatan bersahabat? Sejak Daud mengalahkan Goliat, tentara bangsa Filistin. Pahlawan dari manakah yang dikalahkan oleh Daud? Bangsa Filistin. Mengapa rakyat Israel memuji-muji Daud? Karena Daud selalu membawa kemenangan. Oke. Nomor 8. Mengapa Raja Saul ingin membunuh Daud? Karena dia iri hati dan khawatir. Siapakah yang memberitahu rencana jahat Raja Saul kepada Daud? Yonatan. Dalam keadaan apakah kita mengasihi sahabat? Suka dan duka. Sekarang bagian 4. Nomor 1. Jelaskan artinya memandang muka. Artinya memandang muka itu melihat orang dari luarnya saja, melihat orang dari luarnya, penampilan fisik, tradisi sosial dan ekonomi. Jelaskan kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Banyak orang kaya dan berkuasa. Sebutkan 3 contoh sikap yang baik dalam bersahabat. Contoh sikap yang baik
Mengasihi tanpa memandang perbedaan. Mm-mm. Bersikap baik dan tulus. Mm-mm. Mengasihi saat keadaan suka dan duka. Ya. Sebutkan benda-benda yang diberikan Yonatan kepada Daud sebagai tanda kasih. Jubah, baju perang, ikat pinggang, pedang dan panah. Betul. Tuliskan isi Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang terakhir, latihan ulangan akhir semester. Ya. Nomor 1, terhadap teman yang sudah menyakiti hati kita, sikap kita A. Mendoakan, B. Mendiamkan, C. Membalas, D. Membiarkan. Mendoakan. Kita harus bersikap sopan kepada A. Bapak dan Ibu guru, B. Orang tua, C. Semua orang, D. Teman-teman. C. Semua orang. Kasih tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi harus disertai dengan A. Imbalan, B. Pendengaran, C. Penglihatan, D. Perbuatan. Tuhan harus kita kasihi dengan segenap A. Akal budi, B. Hati, C. Jiwa, D. Hati, jiwa, dan akal budi. Hati, jiwa, dan akal budi. Bukti kasih kita kepada guru misalnya A. Belajar kalau ada PR, B. Belajar dengan giat, C. Memberi sumbangan, D. Mengajak piknik. Belajar dengan giat. Kita harus dapat mengasihi sesama dengan A. Benar dan rapi, B. Perhitungan, C. Tulus, D. Tulus dan benar. Tulus dan benar. Kasih storge misalnya kasih antara A. Ayah dan ibu, B. Kakak dan adik, C. Kakak dan teman, D. Tuhan dan manusia. Kakak dan adik. Kasih agape hanya dimiliki oleh A. Allah, B. Ayah, C. Ibu, D. Sahabat. Allah. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 mengajarkan tentang A. Doa, B. Kasih, C. Persatuan, D. Pengampunan. Kasih. Kasih tidak menyimpan A. Nasihat orang tua, B. Mainan teman, C. Kesalahan orang lain, D. Buku teman. Kesalahan orang lain. Bagian kedua, terhadap orang yang memusuhi kita harus tetap titik-titik dan titik-titik. Mengasihi dan mendoakan. Mengasihi teman dengan tulus berarti kita mengasihi tanpa mengharapkan Imbalan. Kasih adalah suatu tindakan Memberi. petunjuk atau pedoman yang harus kita taati disebut Hukum. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kita harus Memaafkan. Perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Perintah baru Yohanes 13 ayat 34-35. Oke. Kasih Tuhan kepada manusia tidak ada Tandingannya. ya. Sinta mengasihi semua teman-temannya disebut kasih. Pilia. Andi menyayangi adiknya disebut kasih. Storge. Kita harus hidup dengan mencerminkan karakter Ke Tuhan. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Siapakah sesama kita di sekolah? Semua warga sekolah. Misalnya guru, teman, habis itu kepala sekolah, Ya. penjaga sekolah, Oke. Siapakah sesama kita di rumah? ayah, ibu, kakek, nenek, Uh-uh. kakak, adik. Siapakah yang kita butuhkan ketika ban sepeda motor kempes? Tukang tambal ban. Apa perintah baru yang Tuhan Yesus berikan? Perintah baru Agar kita saling mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oke. Disebut apakah sesuatu yang harus kita lakukan? Perintah. Di manakah Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih? 1 Korintus 13 ayat 1-13. Sejak kapan Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia? Saat awal penciptaan, Mengapa Tuhan memberikan sifat kasih kepada manusia? agar manusia saling mengasihi. Bukan, agar tercipta. Agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Ya, kasih apa yang dimiliki Tuhan Yesus? Kasih agape. Jelaskan yang dimaksud kasih bukan untuk dibicarakan, tetapi harus dilakukan.
kasih tidak hanya dalam perkataan, tapi harus disertai dengan perbuatan. Oke, sebutkan bunyi hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa Tuhan Yesus menghendaki agar kita saling mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Agar tercipta kehidupan yang damai dan rukun. oke, sebutkan tujuan Yohanes menulis surat peringatan kepada kita. Mendorong kita agar hidup bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita untuk tidak mengikuti ajaran yang salah yang menghancurkan kesatuan kita dengan Tuhan. Sebutkan 5 sifat-sifat kasih. Sabar, murah hati, tidak sombong, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Betul. Oke, sudah selesai. Sekarang istirahat, Bobo. Terima kasih. Dan sampai di sini dulu, teman-teman. Video Munci dan Mama kali ini. Besok Mama dan Munci akan merekam proses pembelajaran untuk UAS apa besok, Bang? Hari apa? Hari Selasa? UAS apa? PPKN. Dan PPKN aja ya, karena SBDP diundur. Oke. Besok kita rekam untuk pembelajaran PPKN. Baru hari Rabu, hari Selasa kita akan rekam untuk proses pembelajaran matematika dengan PJOK. Hari Rabu kita akan rekam untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hari Kamis kita akan merekam pembelajaran SBDP. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya, yang Munci ya. Dan sekarang Munci sama Mama akan pamit mundur dulu Dari hadapan teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.